Bayangin, setelah Dembele sukses memenangkan Liga Champions yang membuat ia mengungguli Lamine Yamal di tabel calon pemenang Ballon d'Or, tak lama setelahnya, Lamine menjawabnya. Pemain 17 tahun ini mendapatkan kesempatan untuk ketemu langsung Ousmane Dembele dan hasilnya, Lamine menghancurkan Dembele bersama para bintang tim nasional Prancis termasuk Kylian Mbappe. Ia tak hanya membantu timnas Spanyol menang atas Prancis di semifinal UEFA Nations League, tapi juga jadi yang terbaik saat 2 gol yang ia buat membuat namanya keluar jadi Man of the Match. Perdebatan pun muncul lagi, apakah Dembele benar-benar lebih baik dari Lamine Yamal? Atau sebaliknya, faktanya Lamine adalah pemain terbaik di dunia saat ini meski tanpa UCL. So, inilah pembuktian Lamine Yamal di depan Dembele dan Mbappe sekaligus. Sebelum kita mulai cerita di balik pertarungan Lamine Yamal versus Dembele dan Mbappe, ada fakta menarik yang membuktikan bahwa memenangkan UCL tak menjamin seorang pemain bakal memenangkan Ballon d'Or. Dalam sejarahnya, telah terjadi sebanyak 11 kali seorang pemain mampu memenangkan Ballon d'Or tanpa harus memenangkan trofi Liga Champions, di mana hal itu tak terlepas dari penampilan individu yang mengesankan di sepanjang tahun. Maksudnya, ini membuktikan bahwa UCL tak menjamin 100% pemain bakal memenangkan Ballon d'Or, di mana ini selanjutnya membuat peluang Lamine Yamal belum benar-benar tertutup untuk memenangkan trofi Ballon d'Or tahun ini, meskipun Dembele baru saja memenangkan trofi Liga Champions. Nah, kesempatan Yamal untuk membuktikan bahwa ia lebih baik dari Dembele pun ia dapatkan Jumat dini hari tadi saat tim nasional Spanyol bertanding menghadapi Prancis di semifinal UEFA Nations League. Laga ini tentu krusial. Dan menariknya, Yamal benar-benar membuat Dembele dalam bahaya nyata untuk memenangkan Ballon d'Or. Pasalnya, di lapangan Lamine benar-benar dominan. Pemain 17 tahun ini membuat semua pemain Prancis seolah hanya bisa mengejar bayangannya. Back-back Prancis, nggak ada yang bisa menghentikannya. Skill, visi, passing, dan insting membunuhnya benar-benar mengesankan. Lihatlah bagaimana ia menari sebelum memberikan umpan matang ke kotak penalti yang berbuah gol pertama Nico Williams. Yamal. On centre, regarde sa balle qui tente de contrôler. Ah, Nico Williams avec le travail au départ de Mikel Oyarzabal. Lalu, ketenangannya dalam mengambil penalti juga menunjukkan kepercayaan dirinya dan pada akhirnya menciptakan gol penutup bagi timnas Spanyol. Di laga itu sendiri, meski skor berakhir 5-4, namun Spanyol sempat unggul 4-0 dan 5-1 terlebih dahulu. Hal itu menunjukkan jika Prancis benar-benar dihancurkan malam tersebut, sebelum Spanyol mengendorkan permainan jelang laga berakhir. Dan Lamine Yamal, dia benar-benar membuat Mbappe dan Dembele menderita, menyaksikan sosok pemain yang bakal menguasai jagat sepak bola selanjutnya. Bicara soal laga itu sendiri, Lamine Yamal pada akhirnya keluar jadi Man of the Match. Dirinya keluar dengan rating 9,5 dengan 2 gol yang berhasil ia buat. Sedangkan Dembele, meski tampil baik, belum cukup. Begitupun Mbappe yang juga mencetak 1 gol lewat penalti. Malam tadi, jelas, Yamal jadi bintang utama. Dan jika dibandingkan dengan Dembele, malam ini Lamine Yamal mengalahkan Dembele secara telak di lapangan. Sebuah hal yang kemudian membuat Lamine Yamal ditanya soal Ballon d'Or oleh reporter usai laga. Ia pun mengatakan bahwa dirinya menunjukkannya di lapangan dan ia lebih suka berkomentar lewat permainan, yang mengindikasikan bahwa apa yang terjadi di lapangan baru aja memperlihatkan jika dirinya mampu mengalahkan Dembele saat ini. Saya selalu mengatakan hal yang sama kepada ibu, bahwa saya mencoba memberikan yang terbaik. Itulah yang memotivasi saya dan membuat saya bersemangat di pagi hari. Itulah alasan saya bermain sepak bola, selalu lebih baik untuk berbicara di lapangan. Dembele adalah pemain hebat, kita melihatnya di Liga Champions, tetapi saya senang kami yang lolos ke final, kata Yamal kepada RTV saat ditanya bagaimana penampilannya akan mempengaruhi peluangnya meraih Ballon d'Or.
Sementara itu, penampilan Lamine Yamal malam tadi juga membuat lebih banyak dukungan mengarah padanya untuk memenangkan trofi pemain terbaik di dunia tersebut. Schweinsteiger, legenda Jerman dan juga Bayern Munchen menilai jika soal Ballon d'Or, Lamine Yamal harus diunggulkan lebih tinggi daripada Dembele karena Lamine Yamal lebih baik. Lalu ada Nico Williams yang berharap bahwa rekannya Lamine bisa memenangkannya. Namun ia juga berharap Lamine selalu bekerja keras dengan rendah hati. Dan pada akhirnya, pelatih Spanyol juga mendukung Lamine untuk mendapatkannya saat ia mengatakan bahwa menurutnya Lamine adalah pemain terbaik di dunia dan pantas memenangkan trofi Ballon d'Or. Lamine Yamal, benar-benar mimpi buruk Mbappe. Sebelum sosok Lamine Yamal mencuat ke permukaan, Mbappe adalah pemain yang digadang-gadang bakal menggantikan era kesuksesan besar Ronaldo dan Messi dalam mendominasi Ballon d'Or. Sayang, ketika Messi benar-benar telah pergi dari sepak bola Eropa, Barca justru keburu melahirkan Lamine Yamal sebelum Mbappe memenangkan trofi tersebut. Parahnya, lebih menakutkan dari pemain manapun, Lamine seolah jadi mimpi buruk Kylian Mbappe saat ia nggak pernah bisa menang lawan timnya Lamine Yamal. Di mana tercatat, dari 5 pertemuan dengan Lamine Yamal, Mbappe selalu kalah dalam 5 laga tersebut, mulai dari pertemuan pertama di final Piala Eropa, yang dilanjutkan dengan ajang La Liga, final Piala Super Espanya, final Copa del Rey, dan terbaru, semifinal UEFA Nations League. Yamal yang masih berusia 16-17 tahun saat bertemu Mbappe tampil luar biasa dewasa dan tak terpengaruh tekanan. Sebaliknya, ia seringkali justru menjadi penentu di laga-laga besar. Kayaknya sulit nih bagi Mbappe untuk bisa memenangkan Ballon d'Or. Ia hidup di era yang salah. Lamine Yamal menantang Ronaldo. Final UEFA Nations League 2025 akan mempertemukan dua generasi sepak bola Lamine Yamal yang baru berusia 17 tahun dan Cristiano Ronaldo legenda Portugal berusia 40 tahun. Ini jelas akan jadi pertemuan pertama keduanya, di mana kita akan melihat apakah bintang generasi baru seperti Lamine Yamal bisa menaklukkan salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola di usia senjanya. Menjelang laga final sendiri, Lamine Yamal menyampaikan rasa hormatnya kepada sosok Cristiano Ronaldo. Dalam wawancara, Yamal mengatakan, Cristiano adalah legenda sepak bola dan semua orang menghormatinya. Tapi tugas saya adalah mencoba menang dan itu saja. Meski usianya sudah 40 tahun, Ronaldo sendiri tetap jadi predator yang mematikan di depan gawang. Terbukti saat menghadapi Jerman, dirinya berhasil menciptakan gol yang membantu tim nasional Portugal ke final. Sementara itu, Lamine punya penampilan yang juga luar biasa. Di semifinal melawan Prancis, ia mencetak 2 gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik di lapangan. Dan ini menunjukkan bahwa dirinya siap untuk panggung yang lebih besar. Musim ini sendiri, Lamine telah berkontribusi pada 42 gol dan assist untuk tim nasional Spanyol dan Barcelona. Tapi lebih dari sekedar gol dan assist, data ini menunjukkan fakta yang sulit dibantah soal betapa dominan kemampuan Lamine untuk jadi yang terbaik dibandingkan pemain-pemain di 7 liga top Eropa. Ia adalah pemilik percobaan dribbling terbanyak nomor 1, pemain dengan dribbling komplit terbanyak nomor 1, offensive duel dan offensive duel won nomor 1 atau terbanyak, sukses offensive action dan pass sub penalty box nomor 1, dengan key pass terbanyak kedua di antara pemain-pemain di 7 liga top Eropa. Pada akhirnya, di saat dunia menunggu Mbappe mengambil alih tahta Messi dan Ronaldo, datang seorang bocah 17 tahun dari La Masia yang tak hanya ikut panggung, tapi siap mengambilnya. Lamine Yamal tak peduli gelar Liga Champions yang dimenangkan Dembele, tak gentar dengan status ikonik global yang disandang Mbappe, dan tak ragu saat menatap sang legenda Cristiano Ronaldo di final UEFA Nations League. Di semifinal, dia sudah menyingkirkan 2 nama besar. Dembele dan Mbappe dibuat frustasi, bukan dengan provokasi, tapi dengan permainan yang murni. Gol, assist, dribbling, dan ketenangan sekelas veteran, Yamal melakukannya seperti itu hal biasa. Dan kini,
Hanya satu lawan tersisa di Eropa, yakni Cristiano Ronaldo, sang legenda, sang panutan, sang akhir dari era sebelumnya. Jika Yamal menang di final nanti, ia bukan hanya membuat Spanyol juara, tapi juga menyegel identitasnya sebagai simbol era baru sepak bola. Sekarang, jangan bicara usia, jangan bicara pengalaman karena fakta musim ini sudah berbicara. Pergeseran kekuasaan mungkin akan segera kita lihat saat akhirnya dunia akan berhenti berkata Yamal adalah calon bintang. Karena nyatanya ia sudah jadi bintangnya sekarang.